Apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Tembok-tembok kota yang kacau, dengan segera menjadi sunyi, ketika aura dingin menyebar secara diam-diam di udara, menyebabkan kerumunan itu dengan gemetar menggigil. Si Xuan berdiri di udara, tatapan seriusnya tertuju pada Lindong. Tatapannya perlahan menyisir tubuh Lindong inci demi inci pada sudut yang tampak licik, dengan mata begitu tajam seolah-olah dia benar-benar bisa melihat melalui yang terakhir. Namun, sebagai tanggapan atas tatapan tajam dan sedingin es si Xuan, Lindong bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya saat dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Oh, apakah Kekaisaran Tebing Iblis tidak mau menyisihkan 1 juta pil nirvana untuk menyelamatkan Lei Si dan yang lainnya? Lindong, yang terbaik adalah bersikap bijaksana dan tidak membakar suasana. Ada beberapa orang di dunia ini yang kamu tidak bisa menyinggungnya. Jangan menabur benih kehancuran kamu sendiri. Kalau tidak, akan terlambat bagi kamu untuk menyesal di masa depan." Si Xuan berkata dengan nada tidak menyenangkan. Lindong merentangkan tangannya, sebelum memberi isyarat dengan telapak tangannya. Segera, ekor piton flame besar muncul. Yang membungkus ekor ular sanca itu adalah 9 sosok. Mereka adalah Lei Si dan yang lainnya. "Aku akan memberimu 10 detik. Jika aku tidak melihat pil nirvana, aku akan membantai mereka semua," ucap Lindong. Suara Lindong tenang, seolah-olah dia berbicara tentang masalah yang tidak penting. Namun, nada suaranya yang tenang menyebabkan mata si Xuan sedikit menyusut. Tembok kota itu sunyi senyap. Sebagian besar telapak tangan orang basah oleh keringat ketika mereka menatap sosok di kejauhan. Tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana orang ini dapat tetap begitu tenang di depan seorang praktisi sekuat si Xuan. Apakah dia hanya menempatkan di depan yang kuat? "Lindong, karena fakta bahwa kamu adalah pria yang berbakat, jika kamu bersedia membiarkan Lei Si dan yang lainnya pergi, aku dapat memastikan akan melupakan dendam kami, dan mengundang kamu untuk menjadi tamu Kekaisaran Tebing Iblis aku. Pada saat itu, kamu akan diperlakukan dengan murah hati," ucap Su Xuan. Mata menakutkan si Xuan dengan lembut berkilauan, sebelum dia menyatakan dengan suara rendah. Lindong meliriknya, sebelum dia segera tersenyum. Sama seperti si Xuan yang mengira itu akan membuat Lindong lengah sejenak, suara tenang Lindong terdengar, "Waktu habis. Sepertinya kerajaan iblis tebingmu tidak peduli dengan orang-orang ini," ucap Lindong. Setelah dia berbicara, pikiran Lindong bergerak. 9 tombak energi mental yang sangat tajam muncul di depannya sebelum dengan kejam melambaikan lengan bajunya. Tombak energi mental lepas landas dan tanpa ampun terbang menuju Lei Si dan yang lainnya. Saat tombak energi mental ini melesat, niat membunuh meluap keluar dari mata Lindong, menyebabkan tidak ada yang tahu dengan pasti, apakah niatnya itu nyata. Ekspresi si Xuan suram saat dia menyaksikan ini. Tiba-tiba dengan erat mengepalkan tangannya, dia menatap tombak energi mental dan pada saat terakhir, dia akhirnya berbicara, "Baiklah, kamu menang." Berdengung. Sama seperti tombak yang beberapa inci dari Lei Si dan yang lainnya, tombak energi mental yang tajam tiba-tiba berhenti sebelum mereka menghilang. Lindong mengulurkan tangannya ke arah si Xuan dan berbicara, "Serahkan." Dada si Xuan naik dengan lembut. Jelaslah, amarah dalam hatinya telah menumpuk hingga ke tingkat yang menakutkan. Dia berbisa menatap Lindong, menghela napas dalam-dalam sebelum berbicara, "Aku akan menyerahkan pil ketika kamu menyerahkan Sandera." Setelah dia berbicara, dia mengepalkan tangannya saat tas Qiankun muncul di tangannya. Tas itu terbuka sedikit, segera mengeluarkan nirvana ki seperti api. Dari kelihatannya, sepertinya ada jumlah pil nirvana yang agak mencengangkan di dalam tas. Saat dia menatap nirvana ki yang kaya itu, bahkan si Xuan merasakan sedikit tusukan rasa sakit di hatinya. 1 juta pil nirvana bukanlah jumlah yang kecil dan bahkan Kekaisaran Tebing Iblis menderita karenanya. Namun, mereka telah menghabiskan banyak uang untuk memelihara Lei Si dan Chen Mu.
Secara khusus, meskipun Lei Si telah gagal untuk selamat dari kesengsaraan nirvana, dengan pengalaman masa lalunya, peluang keberhasilannya akan meningkat pada waktu berikutnya. Karena itu, jika dia terbunuh sekarang, itu akan menjadi pukulan besar bagi kekaisaran tebing iblis mereka. Mata Lindong menyipit saat dia menatap tas Qian Kun. Dengan penglihatannya yang tajam, dia bisa secara samar-samar menyimpulkan jumlah pil nirvana di dalam tas dari nirvana Qi yang merembes keluar. Segera, dia menganggukkan kepalanya dengan sikap acuh tak acuh. Lindong bertukar pandang dengan Sisuan, sebelum mereka berdua segera menyentak lengan mereka. Setelah itu, tas Qian Kun serta Lei Si dan yang lainnya dilemparkan pada saat yang sama. Lindong punya cara melempar seseorang. Dia menggunakan jumlah kekuatan yang berbeda pada masing-masing, menyebabkan mereka tersebar keluar saat mereka turun dari langit seperti dedaunan. Selain itu, karena Lei Si dan yang lainnya semua tidak sadar dan tubuh mereka melemah, jika dia membiarkan mereka jatuh, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan mematahkan leher atau anggota tubuh mereka. Karena itu, jika Sisuan ingin menyelamatkan mereka, itu pasti akan menunda dia untuk sementara waktu. Sama seperti Sisuan mengulurkan tangan untuk mengambil Lei Si dan yang lainnya, tas Qian Kun sudah tiba di depan Lindong. Namun, karena sifatnya yang berhati-hati, dia tidak segera mengambilnya. Sebagai gantinya, dia mengirim energi mentalnya untuk dengan cepat memindai tas Qian Kun. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang salah, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya dan menyimpannya. Haha, terima kasih atas kemurahan hatimu. Jika ada kesempatan, mari kita mengejar ketinggalan di masa depan, ucap Lindong. Setelah mendapatkan pil nirvana, Lindong tertawa lebar. Segera, api kecil mengepakkan sayapnya, sebelum menembak ke kejauhan seperti sambaran cahaya. Saat ini, Sisuan akhirnya menangkap semua orang. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan dengan kejam melemparkan semua itu ke tembok kota, menyebabkan suara tabrakan yang keras terdengar keluar. Semua orang tahu dia sangat kesal dengan Lei Si dan yang lainnya. Jika mereka adalah individu biasa, dia kemungkinan akan membunuh mereka semua secara pribadi. Bocah, apa menurutmu sangat mudah untuk mengambil pil nirvana Empire Cliff Iblisku? Jika aku membiarkan kamu melarikan diri, apakah kamu pikir aku akan memiliki wajah untuk tinggal di kota Iblis Cliff? Ucal Sisuan. Ekspresi Sisuan gelap ketika dia menatap Lindong yang melarikan diri sementara kilau merah melintas di matanya. Samar-samar, sepertinya wajahnya agak bengkok. Sepertinya dia benar-benar marah oleh Lindong. Swoosh, swoosh, swoosh. Seolah-olah menanggapi kata-kata Sisuan, sama seperti Lindong lepas landas. Beberapa kolom cahaya Yuan Power yang kuat tiba-tiba melonjak dari belakangnya, berubah menjadi layar cahaya yang sepenuhnya menyegel seluruh area. Gelombang kejut Savage Yuan Power berdesir dari layar yang bersinar. Samar-samar, orang bisa melihat beberapa sosok hebat di tempat-tempat di mana kolom cahaya Yuan Power muncul. Terbukti, untuk menghentikan Lindong, Sisuan telah menghabiskan banyak uang, dan mempekerjakan sebagian besar praktisi elit di Kekaisaran Tebing Iblis untuk membangun formasi besar ini. Di bawah cahaya layar seperti sangkar ini, bahkan Lindong akan merasa sangat sulit untuk menerobos. Di atas tembok kota, banyak orang menatap layar cahaya yang menjulang tinggi, hati mereka bergetar lembut. Memang tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah hari ini secara damai. Tidak jauh, Lindong memerintahkan Little Flame untuk berhenti. Ketika dia melihat formasi megah dan besar, sedikit keheranan melintas di matanya. Sepertinya Kekaisaran Tebing Iblis menganggapnya agak tinggi, dan telah benar-benar mengerahkan kekuatan seluruh kekaisaran untuk menjebaknya. Aku telah memperingatkan kamu sebelumnya, yang terbaik adalah bersikap bijaksana dan tidak membakar jembatan yang telah aku bangun untukmu. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu pasti naif jika kamu percaya bahwa kamu bisa mendapatkan apapun dari Kekaisaran Tebing Iblisku. Ucap Sisuan. Lindong perlahan berbalik. Sisuan sudah melayang di udara, berhenti agak jauh dari Lindong. Senyum di wajahnya tampak agak menyeramkan. Aku telah memberimu kesempatan, namun, kamu memilih untuk tidak menghargainya.
Sekarang, kamu telah kehilangan kesempatan terakhir kamu, ucap Sichuan. Cahaya keemasan gemerlapan mengiringi langkah Sichuan saat itu secara bertahap muncul dari tubuhnya. Sementara itu, tekanan yang sangat kuat muncul, menyebabkan udara di sekitarnya mengeras. Bang! Kemarahan di hati Sichuan ternyata menumpuk hingga titik kritis. Karena itu, begitu dia berbicara, matanya berubah agak tajam. Ketika dia melangkah maju, udara di depannya meledak, sosoknya lenyap seperti hantu. Saat Sichuan menghilang, mata Lindong dengan lembut menyusut sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menyilangkan kedua tangannya. Cahaya keemasan muncul, dan dalam sekejap mata, seolah-olah lengannya terbuat dari emas asli. Bang! Sebuah tangan emas mengoyak udara, dengan kejam membanting ke lengan Lindong yang disilangkan. Segera, gelombang kejut yang mengerikan meletus, langsung meniup Lindong dari tas Little Flame. Setelah didorong mundur selusin langkah, dia akhirnya menstabilkan dirinya saat dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Segera, tatapan serius muncul di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menguasai tubuh emas nirwana kecil, pukulan si sebelumnya akan langsung patah tangannya. Tubuh emas nirvana. Sosok Sichuan tiba-tiba muncul di udara, menatap lengan emas Lindong dengan kaget. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh praktisi panggung nirvana. Namun, dari undulasi Yuan Power Lindong saat ini, ia hanya berada di setengah langkah ke tahap nirvana. Karena itu, bagaimana dia bisa menguasai tubuh emas nirvana ke tingkat seperti itu? Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Ternyata kamu memiliki beberapa keterampilan. Namun, di depan kekaisaran tebing iblisku, bahkan jika kamu benar-benar naga, kamu masih harus berlutut. Ucap Sichuan. Setelah tertegun sejenak, guncangan di mata Sichuan digantikan oleh cahaya sedingin es. Saat ia dengan lembut meregangkan lehernya, semua persendian di tubuhnya tampak pecah. Sebuah kekuatan peledak menggeliat di antara otot-ototnya, meledak keluar, menyebabkan udara bergetar. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam dari udara putih, sebelum dia mengibaskan tangannya yang sedikit kebas. Sementara itu, senyum gembira perlahan muncul di wajahnya. Satu panggung nirvana Yuan. Mari kita lihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menjaga aku di sini. Ucap Lindong. Di tembok kota, mata orang banyak berubah memanas ketika mereka mendengar pertukaran di antara keduanya. Mereka semua sangat ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang ketika dua tokoh terkemuka ini bentrok. Jauh di langit, dua sosok saling berhadapan. Suasananya begitu tegang sehingga seolah-olah udara telah membeku. Samar-samar, niat membunuh yang membunuh diam-diam menyelimuti udara. Banyak pasang mata di tembok kota terbakar dengan kegembiraan. Dua sosok di langit agak terkenal di wilayah Northwest. Secara alami, Sichuan telah menjadi terkenal sejak lama. Keahlian panggung Wan Yuan Nirvana memungkinkannya menjulang di atas banyak praktisi kerajaan tingkat tinggi. Selain itu, dengan reputasi kekaisaran tebing iblis yang mendukungnya, kebanyakan orang mengakui bahwa ia adalah individu yang elit. Sebaliknya, baru-baru ini Lindong menjadi terkenal. Dia selalu menjaga dirinya sendiri, dan kebanyakan orang menyimpulkan bahwa dia berasal dari beberapa kerajaan kecil. Namun, ini tidak menghentikan orang untuk mengembangkan sikap mencengangkan terhadapnya. Lagi pula, dia berhasil menantang seluruh kekaisaran tebing iblis sendirian. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di wilayah Northwest. Jelas, pertempuran antara dua individu terkenal ini sangat dinanti dan banyak orang ingin tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Aku telah melihat banyak orang sepertimu. Ketika sebuah mukjizat terjadi pada mereka dan kekuatan mereka meningkat dengan cepat, mereka berpikir mereka tidak terkalahkan dan memandang rendah semua orang. Namun, mungkin hanya 1/10 dari mereka yang akan bertahan hidup secara kebetulan. Sichuan mencibir dengan tidak senang ketika tidak menginjak apapun selain udara. Sementara itu, tatapannya mengembara, mencari kelemahan di tubuh Lindong. Menurutku, kamu termasuk dalam kelompok orang ini. Namun, sangat disayangkan bahwa kamu tidak akan menjadi 1 dari 10 yang bertahan.
Fondasi kekaisaran peringkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ledakan kekuatan ajaibmu, ucap Sichuan. Hahaha. Lindong tertawa. Dia tidak punya niat bertengkar dengan Sichuan. Fondasi kekaisaran peringkat tinggi memang substansial, tetapi itu tidak berarti mereka tak terkalahkan. Dengan fondasi yang kuat, seseorang akan memiliki titik awal yang lebih menguntungkan daripada kebanyakan orang biasa. Namun, prestasi seseorang di masa depan masih akan bergantung sepenuhnya pada diri sendiri. Namun, senyum kasual Lindong yang membuat Sichuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, sementara api jahat muncul dalam pendengarannya. Setiap kali orang lain menyebutkan kekaisaran tebing iblisnya, nada mereka akan berisi rasa hormat dan ketakutan. Namun, pria di depannya tidak peduli sama sekali. Entah dia bodoh atau dia hanya percaya diri. Berderak, saat Sichuan mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan cemerlang perlahan mengalir di tubuhnya, sementara unduhan Yuan Power yang mengejutkan terbentang seperti badai. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum nanti, ucap Sichuan. Saat Sichuan mengganti segel tangannya, Yuan Power yang melonjak keluar dan bahkan Yuan Power sekitarnya mulai berputar-putar di sekitar Sichuan. Sinar cahaya yang kuat meledak, membentuk gunung Humongous di langit dalam hitungan detik. Di puncak gunung, simbol besar memancarkan energi mengerikan. Saat gunung memotong melintasi langit, itu disertai oleh gelombang kejut yang kuat yang tampaknya dihasilkan dari pukulan. Pada saat itu, bahkan langit mulai bergetar karena gunung itu. Tinju demonik simbol Mountain Subduing, teriam Sichuan. Wajah Sichuan sedingin es. Saat tinjunya terbang, gunung Humongous segera meledak ke arah Lindong. Gelombang kejut yang kuat dari pukulan menyebabkan tanah di bawah mereka runtuh. Serangan Sichuan telah menunjukkan kekuatan nyata dari praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Kekuatan serangan ini beberapa kali lebih kuat daripada Lei Si dan rekan-rekannya. Serangan kuat seperti itu bisa dengan mudah menerbangkan praktisi panggung Nirvana seperti Chen Mu. Saat Lindong melihat gunung yang mengarah ke arahnya, yang disertai oleh bayangan besar dan kehadiran yang menekan, ekspresi serius muncul di matanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia membalik telapak tangannya dan sebuah sajadah kuno muncul di tangannya. Itu adalah mat doa akumulasi roh. Yuan Power dan energi mental yang kuat menyembur hampir bersamaan sebelum terus mengalir ke tikar doa. Swoosh! Ketika dua jenis energi yang berbeda mengalir ke atas sajadah, sebuah pilar cahaya raksasa tiba-tiba muncul darinya dan melonjak ke langit. Energi unik langsung menyebabkan daya Yuan di sekitar melonjak. Sichuan menatap dengan terkejut pada pilar cahaya yang kacau saat ekspresi wajahnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa energi campuran ini, yang sama sekali berbeda dari Yuan Power dan energi mental, agak kuat. Orang ini dapat memadukan dua jenis kekuatan yang berbeda, ucap Sichuan. Jelas, penglihatan Sichuan agak bagus. Dengan pandangan sekilas, dia bisa mengidentifikasi apa yang sedang terjadi, dan dia kewalahan oleh pemandangan ini. Dia jelas tahu tentang tingkat kesulitan menggabungkan dua jenis kekuatan. Bahkan seorang praktisi yang telah melewati beberapa kesengsaraan nirvana tidak akan memiliki kemampuan ini, apalagi seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana seperti dia. Dilaporkan, metode menggabungkan berbagai jenis kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh praktisi panggung nirvana. Namun, sekarang, tindakan Lindong telah membuatnya sangat terkejut. Pasti itu tikar kuno, ucap Sichuan. Meskipun Sichuan terkejut, dia tidak kehilangan ketenangannya. Tatapannya bergeser dan berkonsentrasi pada tikar doa kuno di depan Lindong. Pilar cahaya yang berantakan dan berwarna naik dari tikar. Jari surgawi yang memurnikan yang hancur, jari pertama memenjarakan dunia, jari-jari mencabik-cabik pegunungan dan sungai, jari kelima menggerakkan semesta. Teriak Lindong. Beberapa pilar cahaya raksasa kemudian muncul dan melonjak ke langit. Kekosongan terbuka di langit saat 5 jari besar kuno muncul dan melayang diam-diam di udara. Arcaikness jari-jari itu tampaknya abadi selamanya. Ini adalah pertama kalinya Lindong mengaktifkan semua 5 jari dari jari surgawi terpencil yang mematikan. Selanjutnya,
Mereka diilhami dengan esens Yuan Power. Seluruh dunia tampaknya menunjukkan tanda-tanda hancur di bawah kekuatan seperti itu. Di tembok kota, banyak pasangan mata menatap jari-jari kuno yang melayang-layang di atas kepala Lindong. Mata mereka melonjak kagum. Bahkan beberapa praktisi panggung nirvana dapat merasakan kematian seni bela diri yang begitu kuat. Mata Lindong melonjak karena semangat pertempuran. Setelah mencapai setengah langkah ke tahap nirvana di samping kekuatan surga simbol master, ia akhirnya bisa mengeksekusi jari surgawi terpencil yang terbengkalai sepenuh hati. Sementara 5 jari ditangguhkan di udara, Lindong tiba-tiba mengayunkan lengannya. Segera, jari-jari kuno Humongous berbaris dan menembak dengan keras. Kekuatan dari dampak mengerikan semacam itu tampaknya mendistorsi bahkan ruang itu sendiri. Bang bang bang. Ledakan berselimut bisa terdengar terus-menerus di bawah jari-jari besar. Akhirnya, di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton, jari-jari kuno raksasa bertabrakan sengit dengan gunung. Ledakan. 2R. Ledakan yang mengejutkan dunia bergema di daerah seperti guntur. Bahkan bumi bergetar karena suara keras. Ketika jari besar pertama melakukan kontak, itu meledak karena dampak yang kuat. Setelah itu, jari kedua juga menabrak gunung. Di bawah tatapan sinis siswan, jari kuno raksasa ketiga menekan ke bawah ke gunung selama sekitar 10 detik sebelum meledak. Pemandangan ini menyebabkan kegemparan di antara banyak orang. Meskipun seni bela diri Lindong kuat, itu tidak sekuat yang mereka harapkan. Namun, meskipun ada keributan, tatapan Lindong tidak goyah sama sekali. Kekuatan dari masing-masing jari di jari surgawi pemenjaraan hancur sepenuhnya besar sama sekali berbeda. Secara khusus, jari kelima memiliki susunan fundamental yang berbeda. Karena itu, masih terlalu dini untuk merayakannya sekarang. Seperti yang diharapkan Lindong, setelah jari keempat meledak, jari kelima yang paling kuno dan solid akhirnya mendarat di simbol aneh di atas gunung dengan suara keras. Bang! Momentum gunung yang semula terhalang itu berhenti sejenak. Yuan Power di sekitar mulai membeku bersama dengan cemoohan di wajah siswan. Dua raksasa itu menemui jalan buntu di langit sementara gelombang energi yang menakutkan terus berdesir keluar. Gelombang energi ini cukup kuat untuk membuat bahkan praktisi panggung nirvana takut. Dengan memadukan Yuan Power dari panggung nirvana dan energi mental simbol surga master, jari kelima dari jari surgawi terpencil yang terbengkalai yang sangat besar sangat kuat sehingga bahkan Lindong sendiri pun takjub. Mengambil napas dalam-dalam, tatapan Lindong tiba-tiba berubah tajam ketika suara yang dalam muncul dari tenggorokannya. Gemuruh. Setelah mendengar suara Lindong, sinar yang cemerlang meledak dari banyak pola kuno di jari kelima yang kuat, sementara energi yang tak terkalahkan dan menakutkan menyebar keluar secara diam-diam. Kekuatan semacam ini samar-samar menunjukkan tanda-tanda melebihi seni bela diri manifestasi biasa. Setelah melihat ini, mata siswan tiba-tiba menyusut. Dia menyaksikan simbol di atas gunung tiba-tiba runtuh. Pada akhirnya, gunung raksasa itu langsung dihancurkan oleh jari terakhir dengan suara keras. Setelah menghancurkan gunung, jari kuno raksasa itu jauh lebih redup daripada sebelumnya. Namun, kekuatan yang tersisa terus menghancurkan ke arah siswan. Undulasi keras memaksa siswan mundur beberapa langkah sebelum jari kuno raksasa itu akhirnya memudar. Keheningan menyapu seluruh area. Banyak tatapan dilemparkan ke arah gunung yang runtuh dan siswan yang mundur. Setelah beberapa saat, banyak terengah-engah dapat terdengar dari Citiwol. Seni bela diri yang sangat kuat, energi yang sangat kuat namun aneh, ucap penonton. Setelah menstabilkan tubuhnya dengan paksa, tangan siswan sedikit gemetar. Segera setelah itu, keserakahan muncul di matanya. Seni bela diri Lindong dan energi berwarna kacau telah membangkitkan keserakahan di hatinya. Harta karun semacam ini tidak bisa dimiliki oleh seseorang seperti kamu, serahkan. Ucap siswan. Udara di depan siswan meledak saat tubuhnya muncul di depan Lindong seperti hantu. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mencoba meraih mat doa akumulasi roh di depan Lindong.
Terbukti, Siswan telah menemukan hubungan intim antara kekuatan seni bela diri Lindong dan sajadah. Merampas sajadah ini adalah suatu keharusan. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.